Dan kali ini dengan pembahasan yang sangat menarik, insya Allah bersama guru kami sekali lagi Ustaz Abdullah Bastobroni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin hampir setahun kemarin Ustaz ya, ada fenomena yang sangat disayangkan Ustaz. Bahkan dari kalangan-kalangan artis itu menerapkan konsep yang seperti ini Ustaz. Yeah. Nah, kalau saya punya anak terus rezekinya gimana itu? besok anak saya mau dikasih apa gini Ustaz? Seakan-akan istri kita itu penyejuk mata kita. Rupanya itu cuma 1 bulan gitu. Ya kan? Pol-polnya setahun lah itu. Anda melihat istri Anda itu cantiknya luar biasa lah gitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala rasulillah hamabad. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali bersama saya Bedo Herdian dan bersama guru kami Ustaz Abdullah Bastobroni di Nidak Podcast, tentunya di program Parenting dan Pendidikan Fitrah. Dan kali ini dengan pembahasan yang sangat menarik, insya Allah bersama guru kami sekali lagi Ustaz Abdullah Bastobroni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Masya Allah kita bisa berjumpa kembali Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan kita masih berada di lokasi Pondok Pesantren Darussalam Tahfidzul Quran. Dan sekali lagi di belakang kita ada Masjid As-Salam. Masjid As-Salam. Ya Ustaz ya, yang progres pembangunannya sudah berapa persen ya? Kurang 80-an persen. 80%. Masya Allah. Semoga pengedepan bisa difungsikan Ustaz ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Ustaz, gini Ustaz, beberapa bulan kemarin, mungkin hampir setahun kemarin Ustaz ya, ada fenomena yang sangat, menurut saya yang sangat apa ya, sangat mungkin kalau menurut saya mungkin disayangkan Ustaz. Bahkan dari kalangan-kalangan artis itu menerapkan konsep yang seperti ini Ustaz. Nah seperti ini apa, mesti penasaran ya buat ayah bunda ataupun buat Anda semua. Dan herannya itu juga diterapkan sama mungkin penggemar-penggemarnya juga Ustaz ya. Nah dengan konsep yang diterapkan ini adalah konsep child free Ustaz. Wah, child free ini Ustaz ya, pengen bebas. Nah, child free ini adalah pilihan untuk hidup tanpa memiliki anak setelah menikah. Padahal harapan kita setelah menikah pasti punya anak Ustaz. Pengen punya banyak anak, pengen punya anak yang soleh dan soleha. Dan bahkan mungkin banyak cita-cita orang tua untuk apa sih, untuk kepengen anaknya menjadi orang-orang yang bermanfaat, anaknya yang bermanfaat Ustaz. Nah, yang pengen saya tanyakan Ustaz di episode kali ini Ustaz ya, fenomena child free ini ditinjau dari sudut pandang Islam Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang karakter manusia di dunia itu, mereka itu pengen bebas, pengen nggak punya beban gitu. Pengen ngefly gitu. Jadi pengen hidup itu bebas, nggak ada beban sama sekali. Rupanya hidup dunia itu nggak ada tanpa beban, itu nggak ada gitu. Dan nggak sebebas itu. Nggak mungkin sebebas itu gitu. Kita semua di dunia itu diatur karena kehidupan itu mesti akan ada akhir. Dan akhir kita itu bukan di dunia, tapi akhir kita itu di surga kan. Dan nanti biasanya itu memang dalam pepatah Arab itu mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal. Kalau kita itu capek-capek dulu, nanti kita akan memetik buahnya gitu loh. Tapi kalau kita itu pengennya santai terus, tenang terus, nanti kita nggak pernah memetik buahnya kan gitu. Ya kan? Kapan kita akan memetik kan gitu. Demikian juga anak. Anak itu karunia besar yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Karena belum tentu orang itu dikasih sama Allah Ta'ala anak. Maka itu, memang kita itu punya anak itu kayak repot. Ya, istilahnya repot, istilahnya mengganggu karir kita, mengganggu cita-cita kita, aktivitas kita. Memang kita itu merepotkan, iya. Tetapi nanti akan datang masa di mana anak itu akan berbakti sama Anda ketika Anda membutuhkan gitu. Mungkin sekarang Anda ketika masih sehat, Anda masih kuat, mungkin Anda nggak butuh anak. Iya, nggak butuh anak ya. Karena masih kuat gitu loh. Tapi kuat. Ketika nanti Anda sudah tua, sakit-sakitan gitu loh, mau siapa yang merawat Anda gitu loh. Ya kan? Siapa yang akan merawat Anda? Apakah panti jombo yang akan merawatkan gitu? Mungkin ujung-ujungnya Ustaz. Nah, panti jombo belum tentu mereka itu kan ya merawat Anda dengan hati kan gitu loh. Ya ujung-ujungnya nanti ditempeleng, dipukuli dan yang lainnya lah gitu lah. Nah, jadi seperti itu. Maka itu kita itu memiliki anak itu karunia besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Anak ini merupakan hadiah. Kenapa? Karena anak itu aset. Kayak kita itu punya tabungan atau kita itu punya mesin pencetak amal.
Kita pengen cita-cita masuk surga gitu loh. Dan rupanya ada aset yang mahal yang kita miliki itu, yaitu apa? Anak kita. Gitu. Anak, Ustaz, ya. Dimana kalau anak kita itu beramal soleh, itu pahalanya sampai kepada kita gitu loh. Bahkan Rasulullah menyebutkan ada orang yang diazab di neraka jahanam, tiba-tiba dibebaskan azabnya, dinaikkan derajatnya. Sampai akhirnya orang itu bertanya, wahai malaikat, dari mana saya bisa mendapatkan tingkatan setinggi ini gitu. Maka malaikat mengatakan, bistighfari waladika, karena anak kamu mendoakan kamu. Karena anak itu mendoakan gitu loh. Sehingga anak itu aset yang paling mahal yang Allah telah berikan kepada kita. Maka ketika Anda itu punya kesempatan untuk punya anak, kesempatan terbaik gitu loh. Belum tentu nanti Allah itu ngaruniakan anak lagi setelah itu kan itu. Nah itu Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inatha. Allah mengaruniakan kepada seseorang anak laki perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada juga orang yang diberikan anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Ada juga yang digabungkan, punya anak laki-laki dan perempuan. Kemudian kemungkinan yang keempat, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada juga orang yang dijadikan mandul sama Allah Ta'ala. Tidak diberikan anak sama Allah Ta'ala. Itu kesempatan punya anak itu merupakan kesempatan terbaik. Dan rupanya kita itu kalau masih jomblo, kita itu pengen menikah itu seakan-akan istri kita itu pelipur lara kita lah gitu. Iya, Masya Allah. Seakan-akan istri kita itu penyejuk mata kita. Rupanya itu cuma 1 bulan gitu. Ya kan? Pol-polnya setahun lah itu. Anda melihat istri Anda itu cantiknya luar biasa lah gitu. Iya. Setelah itu kambing itu lebih cantik daripada istri Anda itu nantinya itu. Jika di make up itu. Nah itu. Sehingga wanita di jalan itu semuanya cantik semua. Kalau istri Anda itu sudah nggak cantik lagi gitu. Kenapa? Karena syaitan itu akan menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram atau dibenci, sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang indah gitu. Nah itu rupanya penyejuk mata kita itu, pelipur lara kita itu adalah anak kita gitu. Bukan istri kita gitu. Nah itu ketika ada nabi-nabi yang mereka nggak punya anak, Nabi Ibrahim gelisah hidupnya itu, nggak bisa tenang sampai akhirnya berdoa terus sama Allah Ta'ala, dikaruniakan anak laki-laki. Demikian juga Nabi Zakaria juga seperti itu, istrinya mandul, berdoa terus sama Allah Ta'ala sampai akhirnya dikaruniakan anak juga gitu. Sehingga apa? Anak itu aset yang paling mahal. Memang kita capek merawat anak sekarang, tapi nanti akan ada masanya di mana kita akan panen. Kapan panennya itu? Ketika kita butuh baktinya anak. Mungkin sekarang kita nggak butuh, Anda nggak butuh, karena masih Anda itu sudah masuk kuat-kuatnya lah gitu. Nggak butuh anak Anda itu, malah anak jadi repot bagi Anda. Iya, tapi nanti ada masa di mana Anda itu yang butuh anak gitu. Iya, karena memang fenomena child free ini memang sangat sangat kemarin beberapa mungkin udah hampir setahun ini sempat viral sekali Ustaz ya, karena itu Ustaz sekali lagi sebagai orang itu pingin yang sekali lagi pingin kebebasan, pingin mungkin mendidik karir yang lebih jauh lebih bagus lagi dan nggak direpotkan. Ustaz. Nah, dan lucunya ini ditiru juga sama orang-orang seperti di kalangan biasa Ustaz, maksudnya itu sangat apalagi orang-orang muslim gitu loh. Nah, itu yang jadi karena Nabi Muhammad itu kan memerintahkan kita untuk menikah. Bahkan kalau kita menikah pun menikah dengan wanita yang punya yang subur, yang nanti punya banyak anak. Kenapa? Karena Anda itu nggak usah khawatir tentang masalah rezekinya anak gitu. Kalau nanti kalau saya punya anak terus rezekinya gimana itu? Allah sudah mentakdirkan rezeki masing-masing. Dan kita berdosa nggak sih Ustaz ketika kita memikirkan sampai yang besok anak saya mau dikasih apa gini Ustaz? Itu jadi maksudnya kalau kita rasa khawatir itu nggak ada masalah. Tapi kalau khawatir berlebihan sampai tingkatan kita nggak punya anak gara-gara takut itu. Gitu. Kalau apalagi kalau kebiasaan orang Arab jahiliyah sampai mereka membunuh anaknya gara-gara takut miskin gitu. Ya, itu sudah masih keterlaluan kalau sudah sampai seperti itu, dosa kalau seperti itu. Tapi maksudnya itu kita itu nggak usah khawatir lah, kita perlu hilangkan rasa khawatirnya kita. Anak kita itu sudah ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Ya. Kalaupun kita itu repot merawat anak kita, rupanya orang tua kalian itu juga repot juga dulunya itu. Coba kalau seandainya orang tua kalian itu mikirnya kayak kalian, itu nggak muncul kalian nggak akan muncul kan gitu. Betul sekali, ya kan? Berarti anda itu nanti mungkin akan dikuburkan sama orang tua ketika masih kecil-kecil kan gitu. Tapi alhamdulillah itu orang tua anda itu sayang sama anda kan gitu. Merawat anda dengan hati kan, maksudnya dengan cinta gitu. Nah sekarang coba anda itu harus seperti itu juga kan gitu. Orang tua anda juga seperti itu, maka anda harus seperti itu juga itu. Dimana nanti anak itu nanti akan berbakti sama anda ketika anda itu bisa cinta kepada anak anda kan gitu. Dan memang benar Ustaz ya, maksudnya anak sebagai penyejuk mata itu Ustaz ya. Penyejuk mata. Ketika kita pulang kerja, yang dicari bukan istri, tapi anak pulang yang dicari pasti si ini gimana, ya Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa berarti ya maksudnya dengan adanya anak ataupun keturunan ya Ustaz ya. Dan Masya Allah ini semoga bermanfaat untuk kita semua yang tentunya sedang menonton program acara ini di Nida Podcast. Ustaz, ngirangin waktunya Ustaz ya. Bisa kalau her Ustaz udah bisa menyempatkan lagi waktunya untuk bisa memberikan edukasi pada ayah bunda tentunya yang sedang menonton acara ini. Sekarang Ustaz kita insya Allah kembali lagi pekan depan dengan
episode yang sama tentunya di pendidikan fitrah dan parenting anak Ustaz ya. Oke Ustaz, kita pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.